Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Lindia Mardia dari Institut Agama Islam Negeri Curup. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang penyakit hati yang marak terjadi mungkin di diri kita, di keluarga kita, atau pada diri teman-teman kita. Jadi penyakit hati itu adalah sesuatu yang tidak enak atau perasaan yang tidak enak yang ada pada diri kita. Dan itu mengakibatkan hati kita merasa was-was, gelisah, dan lain sebagainya. Apa saja sih yang termasuk dalam penyakit hati? Yang pertama itu ada riya, yang kedua ada munafik, dan ada hasad atau iri dengki, dan ada sombong. Nah, pada video kali ini saya hanya membahas satu saja, yaitu tentang sombong. Ya, pernahkah diri kita menjadi diri yang sombong? Atau pernahkah kita melihat orang yang sombong? Apa sih sebenarnya sombong itu? Jadi sombong itu adalah ketika kita tahu kebenaran dan kita menolak kebenaran itu. Contohnya dalam kesehari-harian kita, misalnya kita melihat orang dari atas ke bawah, lalu dari bawah ke atas lagi, dari atas ke bawah lagi, lalu kita membandingkan pada diri kita. Membandingkan bahwa diri kita ini lebih sempurna, lebih kaya, atau lebih cantik pada diri yang kita lihat orang lain tadi. Itu merupakan sifat sombong. Telah banyak firman-firman Allah maupun hadis-hadis bahwa Allah itu sangat membenci sombong. Karena apa? Karena sombong itu akan menghancurkan segala amal soleh kita. Bahkan dalam suatu hadis itu kita diancam untuk tidak masuk surga ketika kita memiliki hati yang sombong walaupun sebesar biji zarah. Tahu kan biji zarah itu sebesar apa? Biji zarah itu sangat-sangat kecil. Nah, pertanyaannya di sini, mengapa sih kita sebagai manusia yang sangat rendah ini dihinggapi rasa sombong? Yang pertama itu karena kita terlalu membanggakan diri. Misalnya kita bangga terhadap kecantikan dan ketampanan yang kita punya, sehingga membuat kita lupa itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besok bisa saja Allah ambil. Seperti misalnya kekayaan atau harta yang kita miliki sangat banyak, memiliki mobil yang sangat banyak, memiliki rumah yang megah, memiliki barang atau tas atau sepatu yang branded, yang memiliki harga yang sangat lumayan tinggi, membuat kita lupa bahwa itu semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja besok kita terjadi kebakaran di rumah kita atau terjadi gempa bumi yang menghanguskan semua harta kekayaan kita. Lalu karena kita terlalu meremehkan atau merendahkan orang lain, karena merasa diri kita lebih sempurna dan di atas segala-galanya dari orang lain, maka kita terlalu memandang remeh orang lain. Misalnya kita melihat penampilan orang yang biasa-biasa saja, lalu kita meremehkan bahwa ia adalah orang yang miskin. Kita menyombongkan diri kita bahwa kita ini adalah diri yang kaya atau memiliki harta yang banyak. Lalu terlalu mengikuti hawa nafsu. Jadi kita sebagai manusia ini harus bisa mengendalikan hawa nafsu, bukan hawa nafsu yang mengendalikan kita supaya hidup kita selamat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, berbicara tentang kesombongan, telah banyak kisah-kisah pada zaman dahulu. Contohnya itu kisah pada zaman Nabi Musa, ada Fir'aun. Siapa sih yang gak tahu Fir'aun? Jadi Fir'aun itu adalah seseorang yang sangat berkuasa. Ia adalah raja pada zaman itu, sehingga ia mengaku dirinya itu sebagai Tuhan. Ia memaksakan orang-orang pada zaman itu untuk menyembahnya, dan siapa yang tidak mengakui dirinya itu sebagai Tuhan, maka ia akan menghukumnya, dan bahkan ada yang sampai dibunuh. Nah, lihatlah bagaimana cara Allah untuk membinasakan orang-orang yang seperti itu. Maka Allah tenggelamkan ia di Laut Merah dengan bala tentaranya. Pada saat itu, ia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan itu tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri. Lalu kisah pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Jahal, yang berarti bapak kebodohan. Mengapa bisa dikatakan bapak kebodohan? Padahal ia terkenal sangat pintar pada zaman itu, karena ia tahu kebenaran, namun ia menolak kebenaran itu dan senantiasa merendahkan orang lain. Pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW tengah membaca Al-Quran, ia selalu menguping dari dindingnya Nabi Muhammad itu, mendengarkan Nabi Muhammad membacakan Al-Quran. Ia tahu
surah yang dibacakan atau ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad yang sangat indah itu tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tahu kebenaran itu, namun ia menolak. Ia menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada suatu ketika juga Ibnu Mas'ud, sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terkenal dengan bacaan Al-Qur'annya yang sangat indah, namun ia terlihat berbeda dengan sahabat Nabi yang lain karena ia memiliki kaki yang sangat kecil dan senantiasa direndah, dibully dan diremehkan oleh Abu Jahal. Pada saat itu Ibnu Mas'ud tengah membacakan Al-Quran di depan kafir Quraisy, para kaum kafir Quraisy. Nah, pada saat itu Abu Jahal sedang lewat. Ia melihat Ibnu Mas'ud tengah membaca Al-Quran dan ia ingin memberhentikan Ibnu Mas'ud tersebut. Lalu ia palingkan muka Ibnu Mas'ud sehingga Ibnu Mas'ud menoleh ke mukanya Abu Jahal. Ia jatuhkan Ibnu Mas'ud itu sampai kepalanya berdarah. Nah, hal itu diadukan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan Abu Jahal kepada Ibnu Mas'ud, akan ada saatnya Ibnu Mas'ud akan membalas sama seperti apa yang Abu Jahal lakukan kepada dirinya juga. Nah, lihatlah bagaimana Allah membinasakan Abu Jahal pada saat perang Badar. Umat Islam dengan jumlah yang sangat sedikit melawan kaum kafir Quraisy pada saat itu, namun dimenangkan oleh umat Islam karena Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ribuan malaikat untuk membantu umat Islam pada saat itu. Ketika itu Abu Jahal tengah sakaratul maut, terbaring lemah tak berdaya. Lalu Ibnu Mas'ud mendekat kepada Abu Jahal berniat untuk membunuh dengan tombaknya. Lalu seketika Ibnu Mas'ud ini berhenti karena melihat sepertinya Abu Jahal ini ingin bertobat di hari detik-detik akhir hayatnya. Sepertinya Abu Jahal ini ingin mengatakan sesuatu. Nah, pada saat itu Ibnu Mas'ud pun mendekat kepada Abu Jahal. Apa sih yang ingin Abu Jahal katakan? Nah, pada saat detik-detik wafatnya saja ia masih berlaku sombong. Ia mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Hai Ibnu Mas'ud, katakanlah kepada sahabatmu itu, ia adalah musuh dunia akhiratku." Na'udzubillahi min zalik. Di detik-detik wafatnya saja, lemah tak berdaya, ia masih berlaku sombong. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa Fir'aunnya pada zaman Nabi Musa itu tidak ada bandingannya dengan Fir'aunnya Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat kesombongan ini juga terjadi pada Qarun pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Qarun ini adalah seseorang yang sangat miskin, untuk menghidupi anak-anak dan istrinya saja ia tak mampu. Pada saat itu ia terus berdoa untuk meminta rezeki yang banyak kepada Allah, dan sampai-sampai ia meminta kepada Nabi Musa, "Hai Musa, doakan aku kepada Tuhan, kepada Allah, buatlah aku menjadi kaya, aku bosan dengan hidup penuh kemiskinan ini." Maka Allah buat ia menjadi kaya. Seketika itu ia memiliki harta yang sangat banyak, memiliki emas yang sangat banyak, memiliki karyawan atau bala tentara yang sangat banyak. Namun ketika kaya ia lupa bahwa harta itu adalah hanya milik Allah. Seketika itu Allah juga mampu untuk membuang dan mengambil hartanya Qarun. Dan Qarun masih bersifat sombong pada saat itu. Ia menyombongkan dirinya di tengah-tengah masyarakat yang ada pada zaman itu. Ia memamerkan seluruh harta yang ia punya, dan ia berjalan dengan bala tentaranya. Lalu bagaimana cara Allah membinasakannya? Maka Allah tenggelamkan semua harta-hartanya dengan bala tentaranya itu karena sifat sombongnya. Karena Qarun mengaku kekayaan yang ia miliki itu hanya karena perjuangannya dan kekuatannya saja, bukan semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Teman-teman tahu nggak, ketika kita sujud di hadapan Allah sedang sholat, mengatakan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, segala puji bagi Allah yang maha tinggi. Itu menandakan kita adalah manusia biasa, manusia yang tak luput dari dosa, manusia yang sangat hina dan sangat rendah di mata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah. Jadi untuk apa kita merasa sombong? Karena yang patut untuk sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia ciptaannya itu tidak patut untuk sombong, karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci
orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong nantinya akan dikumpulkan di hari kiamat dengan wajah yang sangat hina. Nah, kita sebagai manusia yang hina ini sudah sepatutnya untuk rendah diri atau tawadu di hadapan semua orang. Karena ada 3 macam jenis orang yang berlaku sombong di dunia ini. Yang pertama itu sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sombong yang paling parah, ya, karena iblis saja menolak sujud kepada Adam, sedangkan kita menolak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa melanggar peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya juga kita menolak sujud kepada Allah dan kita menolak untuk meminta pertolongan kepada Allah. Itu merupakan contoh sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu sombong terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita tidak menerima ajaran Rasul, seperti kisah Abu Jahal yang telah saya jelaskan tadi. Lalu yang ketiga itu sombong terhadap sesama manusia. Ini adalah sombong yang senantiasa terjadi pada diri kita, pada diri keluarga kita, teman-teman kita, atau orang-orang terdekat kita. Senantiasa menyombongkan diri. Kita sebagai manusia yang hina ini sudah sepatutnya bersikap tawadu atau rendah diri, karena semata-mata kita diciptakan dengan tanah dan akan kembali ke tanah juga. Mudah-mudahan video kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan dengan video kali ini dapat memotivasi teman-teman untuk selalu rendah diri dan bersikap tawadu. Semoga video ini bermanfaat, insya Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.